Haleluya. Shalom, salam sejahtera, salam sukacita bagi kita semua. Senang sekali berjumpa kembali di program kita New Life on Air. Kita sama-sama menyambut hari Natal. Selamat Natal bagi kita semua. Mari kita mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan di masa Natal ini. Kita beri judul Natal yang memberi kemenangan. Haleluya, Natal yang membawa kemenangan bagi kita semua. Mari kita buka firman Tuhan dari kitab Mazmur 118 ayat 15 sampai dengan 16. Mazmur 118 ayat 15 sampai dengan 16. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Haleluya, saya percaya kita semua ingin mengharapkan hal seperti ini, di mana di kemah-kemah kita ada suara-suara sorak-sorai kita menyatakan kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena apa, saudara? Karena tangan kanan Tuhan yang perkasa membela kita, menolong kita. Karena tangan Tuhan yang berkuasa itu meninggikan kita. Haleluya. Nah, mari saudara-saudara kita baca firman Tuhan dari kitab Matius 1 ayat 21 sampai 23. Matius pasal yang pertama ayat 21 sampai 23 tentang kelahiran Tuhan Yesus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Haleluya, Allah menyertai saudara dan saya melalui peristiwa kelahiran Tuhan Yesus, bayi yang kudus itu. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat ayat yang tadi kita baca, ada sorak-sorai kemenangan. Dan di hari kelahiran Tuhan Yesus ada kemenangan yang dijanjikan melalui kelahirannya. Yang pertama, kemenangan terhadap dosa. Kita baca sekali lagi Matius 1 ayat 21 tadi. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena apa? Dialah, Yesuslah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saya dan saudara, apa yang kita alami kemenangan di hari Natal, yaitu kelahiran Yesus Kristus, adalah sebuah janji yang pasti dan janji yang telah digenapi, bahwa Yesus, melalui Yesus satu-satunya, Allah menyelamatkan kita, umatnya, dari dosa-dosa kita. Maksudnya adalah dari akibat dosa adalah maut, dan melalui Yesus, dan melalui percaya kepada Yesus, maut sudah dikalahkan, dan bisa kita katakan sorak-sorai kemenangan terdengar dari orang-orang benar, yaitu saya dan saudara. Nah, kita lihat janji kemenangan terhadap dosa. Kemenangan adalah sebuah kepastian karena Allah sudah mengirimkan Yesus melalui peristiwa Natal. Melalui peristiwa Natal, umat manusia yang dicintai Allah yang menciptakan kita, Allah ingin menyelamatkan kita. Nah, saudara-saudara, jika Yesus sudah menyelamatkan, kita hanya tinggal menerimanya dengan iman. Memang keselamatan itu tidak bisa dicapai oleh akal pikiran kita, oleh otak kita, oleh hikmat kita, itu tidak dapat terjangkau, tetapi hanya dapat kita terima dengan iman. Dan maut, dengan melalui iman kepada Yesus, tidak lagi maut itu menjadi satu-satunya jalan, satu-satunya ujung jalan dari perjalanan hidup kita. Nah, saudara-saudara, ujung jalan manusia sebenarnya adalah maut, sebab upah dosa hanya adalah maut. Sembelih kambing, sembelih domba, amal ibadah, sedekah kita, itu tidak lagi menjadi jalan keluar untuk membayar dosa-dosa saya dan saudara, melainkan hanya dengan iman kita kepada Yesus yang kita rayakan hari kelahirannya di hari Natal. Kenapa, saudara-saudara? Karena memang tidak pernah ada apapun yang dapat cukup untuk membayar dosa kita, untuk menebus hidup kita dari maut. Sebab Roma 3:23 mengatakan upah dosa adalah maut. Maka saudara-saudara, mari penuhilah di masa raya Natal ini, penuhilah rumah-rumah kita, kemah-kemah kita
dengan sorak-sorai kemenangan, karena lahiran Yesus telah membawa janji kemenangan atas kehidupan dosa kita, yaitu kemenangan mengalahkan maut. Dan yang kedua, saudara-saudara, kemenangan terhadap tantangan. Kita baca tadi bahwa kemenangan adalah suatu kepastian bahwa Yesus yang lahir itu disebut siapa, saudara-saudara? Dia disebut Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Nah, saudara, jika Allah menyertai Anda, jika Allah menyertai saya, apakah masih ada kekalahan yang menjadi bagian kita? Mazmur 118 tadi berkata, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan, tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Nah, sekarang masalahnya adalah dalam hidup ini, saudara pegangan tangannya kepada siapa? Dalam hidup ini kita pegangan kepada apa? Apakah kita berpegangan kepada tangan Tuhan yang perkasa yang kuat, atau dalam hidup ini mengalami kesulitan, menghadapi tantangan? Saudara, hidup ini adalah tantangan. Hidup ini penuh kesulitan. Hidup ini adalah perjuangan. Ketika kita berjuang, kita sulit menghadapi hidup ini. Tangan kita pegangan kepada apa? Apakah opo-opo berhala? Apakah jimat-jimat? Apakah tangan kita berpegangan kepada jabatan kita? Apakah tangan kita berpegang kepada harta kekayaan kita? Apakah tangan kita berpegang kepada hikmat kita? Kita hanya mengandalkan apa yang ada dalam diri kita, apa yang kita punya, apa yang kita sudah capai. Jika kita berpegangan kepada itu semua, maka ujung jalannya kita tidak mengalami kemenangan yang sejati. Kemenangan yang sejati menghadapi tantangan hanya berpegang kepada tangan Tuhan yang berkuasa meninggikan. Kita yang tertindas, kita yang dalam lembah, kita yang sedang di bawah, Tuhan tangannya sanggup meninggikan kita. Nah, saudara-saudara, Yesus yang lahir itu di Matius pasal pertama tadi dikatakan dia akan disebut Immanuel, yaitu Allah menyertai kita. Ketika Allah sudah menyertai kita, maka siapakah lawan kita? Tidak ada, saudara-saudara. Yang pertama, kemenangan di hari Natal, kemenangan bahwa kita dibebaskan dari kekalahan menghadapi dosa. Kita diberi kemenangan, kita akan mengalahkan maut. Saudara-saudara, yang kedua, kemenangan terhadap tantangan kehidupan, terhadap persoalan, terhadap kesulitan. Allah berjanji tangannya yang perkasa sanggup meninggikan kita. Dan Immanuel, Allah selalu menyertai kita. Penuhilah rumah-rumah kita. Penuhilah kemah-kemah kita dengan sorak-sorai kemenangan di hari Natal ini. Namun pertanyaannya, saudara-saudara, bagaimana kita memulainya? Mari kita mulai bersorak-sorai kemenangan. Caranya bagaimana? Bagaimana saya sudah lama menjadi orang Kristen, tetapi masih di dalam kekalahan, masih di dalam keterpurukan? Yang pertama, mari saudara, rubah pola pikir kita. Berpikir positif dan pegang janji firman Tuhan. Mazmur 118 tadi mengatakan, suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Pola pikir kita, pikiran kita atau otak kita berbicara tentang kemah yang sesungguhnya untuk menudungi kita, untuk menaungi kita. Firman Tuhan adalah kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan. Kalau pikiran kita, cara berpikir kita negatif, maka hal-hal yang terjadi adalah negatif dan kita sulit bersorak-sorai kemenangan. Saya memang bodoh, saya memang orang yang tidak pintar. Hal-hal seperti itu akan melemahkan kita ketika kita berkata-kata seperti itu. Nasib saya memang jelek. Dari kecil saya sudah percaya dan diajarkan sembah patung, sembah berhala. Saya sulit pindah keyakinan. Saya sulit untuk pindah dari kepercayaan saya. Aduh, gereja saya gereja kecil, gereja di gang. Aduh, anak saya ini pemalas. Semua hal-hal yang negatif. Mari kita mulai. Kita rubah pikiran kita menjadi pikiran-pikiran yang positif. Anak saya kreatif, anak saya sedang dibina, dibangun oleh Tuhan, mencapai sesuatu yang maksimal. Saya adalah orang yang sempurna diciptakan Tuhan sesuai kehendak Tuhan, dan saya adalah orang yang unik. Saya punya kekurangan dan kelemahan, namun saya adalah orang yang memang Tuhan sudah siapkan untuk pekerjaan-pekerjaan besar. Mari berkata-kata, mari berpikir yang positif.
pertempuran yang bikin kalah kita sehingga kita tidak mengalami sorak-sorai kemenangan adalah pertempuran di alam pikiran kita sendiri. Dan yang kedua, saudara-saudara, mari kita mulai sorak-sorai kemenangan dengan cara ganti keluhan kita dengan ucapan-ucapan syukur. Bersyukurlah akan apa saja yang bisa kita syukuri. Dari bangun pagi, bersyukur apa yang bisa kita syukuri. Bicara tentang kemah berupa hati kita. Kita juga ada dikendalikan oleh hati kita. Kita kadang terkurung oleh kemah yang ada di dalam hati kita, yang menaungi hati kita. Saudara-saudara, mari kita mulai bersyukur. Bersyukur untuk kaki yang kuat, sehingga kita tidak lagi mengeluh. Aduh, harus jalan kaki ke gereja. Aduh, harus jalan kaki jauh ke pasar. Mari bersyukur untuk kita punya mata, sehingga kita tidak mengeluh lagi. Aduh, saya harus pakai kacamata. Mata saya kurang lihat sekarang. Mata saya sakit. Kita bersyukur punya mata. Kita bersyukur untuk keadaan fisik yang baik bisa berjalan dengan baik. Jangan tunggu kita harus pergi ke rumah panti orang-orang yang punya kekurangan yang berjalan di kursi roda. Mereka tidak bisa berjalan karena tidak punya kaki. Mereka tidak bisa memegang karena mereka tidak punya tangan. Terus saudara, mari kita mulai bersyukur. Walau kita rumahnya ngontrak, mari kita bersyukur kita bisa ngontrak rumah. Begitu banyak orang yang tidak tahu harus tinggal di mana dan tinggal di kolong jembatan. Bersyukur untuk makanan apa saja, walaupun sangat sederhana, karena masih banyak orang di sana yang tidak punya makanan, yang tidak punya pakaian, yang hidup masih telanjang. Saudara-saudara, mari kita mulai bersorak-sorai kemenangan dengan cara ganti keluhan-keluhan kita dengan ucapan syukur. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan telah mengajar kita bahwa Natal, Yesus berjanji Dia menyelamatkan kita dari maut yang adalah upah dosa. Dan yang kedua, kemenangan kita melalui Natal adalah Immanuel, Allah menyertai kita senantiasa. Dan saudara, ketika kita bersorak-sorai kemenangan dengan cara kita mulai rubah pola pikir kita dengan hal-hal berpikir positif. Tinggalkan cara-cara kita berpikir negatif. Dan yang kedua, tinggalkan keluh kesah kita dan gantikan ucapan syukur. Maka sejatinya Allah yang mengirim Yesus di hari Natal itu, kita mengalami Yesus Juru Selamat kita dengan sorak-sorai kemenangan yang benar-benar kita rasakan bahwa tangan Tuhan yang perkasa berkuasa meninggikan, tangan Tuhan yang berkuasa melakukan hal-hal yang perkasa bagi saya dan saudara. Percaya firman Tuhan ini, dan saudara yang belum percaya Yesus Kristus, mari di hari Natal ini terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ikut jalan-jalan Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan pekerjaan keperkasaannya Dia di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Natal, selamat bersorak-sorai sebagai orang-orang benar. Haleluya.